Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru penerima TPG. Kali ini saya akan mengupdate tentang perkembangan pencairan sertifikasi. Di sini kita akan lihat untuk pencairan sertifikasi TW2. Ini khusus bagi rekan-rekan yang belum menerima tunjangan profesi, yang mana banyak keluhan-keluhan yang kita lihat terkait dengan pencairan sertifikasi di beberapa daerah, baik itu untuk PNSD maupun untuk GTT atau non-PNS. Nah, berita ini barangkali ya bisa melegakan kepada Bapak Ibu yang masih menunggu pencairannya hingga di September ini. Lalu terkait dengan pencairan sertifikasi Bapak Ibu sekalian, ini jelas ada rambu-rambunya yang dibuat oleh pemerintah, yakni di PMK tahun 2019 di pasal 25. Disebutkan di sini bahwa pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran dana TPG PNSD, dana tamsil guru PNSD, dan dana TKG PNSD kepada Kementerian Keuangan CQ, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan secara semesteran dengan ketentuan A. Paling lambat diterima tanggal 15 Maret untuk laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dan B. Paling lambat diterima tanggal 15 September untuk laporan realisasi semester 1. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, baik itu PNSD maupun GTT yang belum menerima sertifikasi, ya, di minggu ini itu semua sudah harus direalisasikan oleh pihak terkait, karena sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan tadi, paling lambat laporan realisasi sudah harus diterima di tanggal 15 September, sekaligus nanti di sini disampaikan pagu alokasi untuk kebutuhan di semester 2 atau di TW3 dan TW4, mana dalam realisasi pembayaran TPG baik di pusat maupun di daerah disebutkan di Permendikbud tahun 2019, ini bab ketujuh, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Di pasal 16-nya disebutkan, Kementerian dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah. Lalu di pasal 17-nya 1, ketentuan mengenai laporan penyaluran dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Jadi terkait nomor 1 inilah acuannya pasal 25 tadi PMK tahun 2019. Lalu nomor 2, laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan laporan realisasi pembayaran dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah setiap 1 semester. Lalu di pasal 3-nya, laporan realisasi pembayaran dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disampaikan kepada Kementerian dan Kementerian Keuangan dalam bentuk dokumen fisik dan atau dokumen elektronik menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga untuk sertifikasi TW2 ya akan secepatnya direalisasikan dan paling lambat ini kalau kita lihat di minggu ini ya. Sebab di minggu depan itu sudah harus masuk laporannya. Lalu untuk perkembangan sertifikasi TW3 kalau kita lihat ini kita coba masuk ke info GTK Bapak Ibu sekalian untuk melihat perkembangannya karena dasarnya adalah dari proses info GTK. Nah, di sini disebutkan status validasi tunjangan profesi belum valid. Ada di sini disebutkan uji coba. Jadi di tahun ini kembali Kemendikbud menggunakan aplikasi baru terkait dengan aplikasi Info GTK ya. Namun di sini ya yang perlu barangkali nanti tetap Bapak Ibu pantau adalah ada bagian yang disebut dengan rasio kebutuhan guru. Ini penting Bapak Ibu sekalian karena di semester sebelumnya ada rekan-rekan kita yang memiliki sardi, namun karena rasio kebutuhan guru tidak sesuai dengan rasio dengan jumlah guru di sekolah tersebut, maka ada sebagian guru tidak menerima tunjangan profesi. Nah, di sini juga
kalau kita lihat masih belum ada datanya karena masih proses sinkronisasi sekarang ya. Lalu ada juga di sini kunci mata pelajaran, apakah Bapak Ibu termasuk mata pelajaran kunci atau tidak di sekolah. Nah, lalu fitur baru yang juga ditambahkan oleh Kemendikbud di aplikasi terbaru ini adalah adanya jam mengajar. Jadi jam mengajar Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat di sini sudah ditampilkan di info GTK. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini adalah bagian terbaru dari info GTK. Nah, kalau melihat perkembangan dari info GTK di awal September ini, prosesnya belum selesai update data dan penarikan data oleh Kemendikbud, maka seperti yang saya sampaikan pada video pencairan sertifikasi TW3 sebelumnya, kalau kita lihat tanggal 15 nanti adalah laporan untuk sekaligus juga pengajuan pagu alokasi ya, sehingga paling cepatnya penarikan data dan sinkronisasi itu dilakukan di akhir September ini, sehingga proses penerbitan SKTP paling cepatnya mulai dilakukan di awal Oktober untuk daerah yang pertama kali dipilih oleh Kemendikbud. Nah, oleh karena itu maka pencairan sertifikasi menurut hemat saya menggunakan data-data tahun sebelumnya paling cepatnya bisa terrealisasi Bapak Ibu sekalian ini di daerah-daerah tertentu yang barangkali pertama kali divalidasi dan dikeluarkan SKTP-nya adalah di akhir Oktober. Barangkali inilah Bapak Ibu sekalian informasi terbaru terkait dengan pencairan sertifikasi guru di triwulan 2 sebagai penutup dan triwulan 3 serta triwulan 4. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.